Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi saudaraku, renungan kita pada pagi hari ini, Rabu 17 Mei 2023, dengan judul Kepuasan ditemukan dalam melakukan tugas yang diembankan surga. Ayatnya di dalam Yeremia 45 ayat 5. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Sungai yang lebar dan dalam yang memberikan jalan raya untuk lalu lintas dan perjalanan bangsa-bangsa dinilai sebagai keuntungan seluruh dunia. Tetapi bagaimanakah dengan anak-anak sungai yang menolong membentuk sungai yang besar ini? Sekiranya tidak ada anak-anak sungai itu, maka sungai besar itu tidak akan ada. Atas anak-anak sungai itulah sungai besar bergantung. Begitulah manusia dipanggil untuk memimpin dalam suatu pekerjaan besar, dihormati seakan-akan keberhasilan pekerjaan itu hanyalah karena mereka sendiri. Padahal keberhasilan itu memerlukan kerjasama para pekerja sederhana yang setia, yang hampir tidak masuk hitungan, para pekerja yang dunia tidak kenal. Tugas yang tidak mendapat pujian, pekerjaan tanpa pengakuan adalah nasib kebanyakan pekerja keras di dunia. Dan dengan nasib yang demikian, banyak orang merasa tidak puas. Mereka merasa bahwa kehidupan ini sia-sia. Tetapi anak sungai kecil yang mengalir tanpa suara melalui hutan kecil dan padang rumput membawa kesehatan dan kesuburan serta keindahan, sama gunanya dalam perjalanannya seperti sungai besar. Dan dengan menyumbang kehidupan sungai itu, ia menolong mencapai apa yang tidak akan dapat dicapai dirinya sendiri. Pelajaran ini diperlukan oleh orang banyak. Talenta terlalu banyak didewa-dewakan dan menempatkan terlampau banyak iri hati. Terlampau banyak yang tidak mau melakukan apa-apa kecuali mereka diakui sebagai pemimpin. Terlampau banyak yang harus menerima pujian, kalau tidak mereka tidak berminat untuk bekerja. Apa yang perlu kita pelajari ialah kesetiaan dalam menggunakan dengan sekuat tenaga, kuasa, dan kesempatan yang kita miliki, dan puas dengan nasib yang surga tetapkan bagi kita. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, semoga pekabaran ini pun mengingatkan kembali supaya kita mempercayai bahwa sesungguhnya Tuhan menggunakan setiap anak-anaknya dan mengaruniakan kepada semua anak-anaknya baik karunia dan talenta supaya dapat dipergunakan untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Segala sesuatunya mungkin berbeda-beda, tetapi semuanya untuk saling mendukung di dalam memasyurkan akan kabar Tuhan, kabar Injil keselamatan. Namun inilah yang miris, oleh karena kebanyakan terkadang orang yang mana harus menjadi seorang pemimpin, baru dia akan mau untuk melakukan tugas tanggung jawabnya. Padahal sesungguhnya kita sudah tahu apa yang diharapkan Tuhan, bahwa panggilannya supaya kita dapat menjadi rekan sekerja baginya. Namun terkadang kita tidak melakukan panggilan itu, tidak menerimanya sepenuhnya, dan sesungguhnya kita sudah gagal dalam mengemban karunia talenta yang Tuhan percayakan. Semoga Tuhan menolong kita supaya dimanapun bagian kita, dimanapun kita berada, kita tetap puas terhadap apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, sehingga tugas yang diembankan dari sorga kita dapat lakukan dengan penuh sukacita. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur kembali kami disegarkan melalui tuntunan kuasa Roh-Mu yang membawa hidup kami lebih dekat kepadamu. Terutama pekabaran daripada renungan kami saat ini, bahwa sesungguhnya kami dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi rekan sekerja Allah di dalam membawakan pekabaran firman ini untuk dapat menuntun setiap jiwa
untuk lebih dekat kepadamu. Ya Bapa, terima kasih. Biarlah melalui segenap kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, dalam karunia, dalam talenta yang Tuhan berikan, kami dapat persembahkan ya Bapa, untuk dapat bekerja sama dengan umat-umat Tuhan di dalam gerejamu ya Bapa, supaya kami dapat menjadi satu pancaran daripada kemuliaan Kristus dan menjadi garam yang mana akan dinikmati dan dirasakan oleh orang banyak, dan melalui persatuan perkumpulan umat-umat Tuhan sehingga banyak orang akan dapat dimenangkan. Ya Bapa, terima kasih. Umat-umat-Mu dimanapun pada saat ini berada, biarlah Tuhan akan menuntun dan menjaga, memberkati akan gereja-gereja Tuhan ya Bapa. Dalam misi biarlah Tuhan akan tuntun. Demikian juga supaya gereja-gereja Tuhan dapat menjadi alat-alat bagi Tuhan dalam menyebarluaskan kabar keselamatan Tuhan. Demikian juga berdoa bagi semua yang berada dalam kesulitan sekarang ini ya Bapak, baik secara ekonomi, baik juga dalam penyakit, bahkan dalam problema-problema yang lain. Engkau yang akan menjadi sumber solusi bagi mereka, sehingga memberikan jalan keluar, bahkan mujizat Tuhan dalam semua harapan dan doa-doa, sehingga mereka juga tetap teguh di dalam iman. Bagi umat-umat Tuhan yang berbahagia, bersuka cita pada hari ini, terutama yang merayakan hari ulang tahunnya, Tuhan juga memberkati dengan berkat khusus, kesehatan dan panjang umur, serta iman mereka diteguhkan ya Bapa. Terpujilah Engkau dan mengampuni dosa kami Tuhan. Doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.